Selamat datang ke channel saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang IPO saham koin. Kalau kita lihat sih mau A tadi teman-teman. Ya kalau kita lihat sih untuk A yang tadi itu sempat ke 1245. Dikit lagi teman-teman. Mau A tadi teman-teman, tapi nggak nyentuh A dia teman-teman. Ya mungkin tekanan jualan tuh kuat juga dia tadi teman-teman itu. Tapi salut banget untuk saham koin ini. Kenapa? Masih bisa ditutup di zona hijau dia teman-teman. Berbeda seperti CDA. CDA tekanan jualan tuh kuat banget teman-teman, tapi masih kuat juga tekanan belinya. Sedangkan kalau kita lihat untuk koin ini agak sepi teman-teman. Maksud dari sepi itu ya nggak tahu kuat sama tuh tekanan jualan, malah tekanan beli kuat teman-teman. Sempat kalau kita perhatikan untuk saham koin ini merah teman-teman pagi tadi. Ya mungkin ada bandar yang jualan atau retail yang panik, karena kemarin tuh kalau kita perhatikan si underwater K itu ada jualan teman-teman, karena net sell di nomor 1 dia teman-teman. Jadi ya wah ini pestanya sudah selesai, taunya enggak, malahan masih digas teman-teman, malah naik teman-teman, ditutup di 1210 teman-teman itu. Dan juga kalau kita lihat untuk volume transaksinya lumayan besar teman-teman dibandingkan kemarin itu. Nah jadi kalau kita lihat sih untuk saham koin ini ya lumayan juga teman-temannya, ditutup di 21%, naik 210 poin. Nah, kalau kita lihat sih pada saat open di 995 dari harga 1000. Opennya ternyata merah. Habis merah ternyata dibawa ke low-nya itu di 900 teman-teman. High-nya adalah 1245. Kalau kita lihat untuk volume transaksinya mencapai 4,7 juta lot. Dengan value transaksi mencapai 538 miliar. Ya, kalau kita lihat teman-temannya untuk saham untuk koin ini masuk ke ini juga ya teman-teman, top value juga. Nah, kita lihat 1 2 3 4 5 6 7, masuk nomor 7 dia teman-teman. Kalau top volumenya kalau kita sih untuk kain 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ternyata masuk nomor 11 dia teman-teman. Dan kalau kita lihat untuk top frequency-nya ternyata masuk nomor 2 dia teman-teman. Cukup ramai diperdagangkan untuk ditransaksikan untuk hari ini untuk nama tuh saham koin teman-teman. Ya dan juga kalau kita sih ternyata asing ada net sell teman-teman untuk saham koin ini itu. Ya jadi kalau kita perhatikan untuk saham koin ini lumayan juga teman-temannya. Dia mengalami kenaikan kuat juga dia teman-teman. Meskipun kemarin tuh kalau kita lihat agak jelek teman-temannya untuk bakas samalinya, ternyata masih cukup menarik. Bisa naik dia teman-teman hari ini. Mungkin ya untuk scalper enak tadi teman-teman untuk di trading kan tadi itu. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, tekanan jual dan beli sama teman-teman, seimbang. Dan kalau kita untuk broker pula teman-temannya ternyata si XL ada akumulasi teman-teman pada saat pagi tadi sampai penutupan. Ada CC juga teman-temannya kalau kita perhatikan, ada juga XC. Wow, ternyata retail nih teman-teman. Ini bukan sembarangan retail ini kalau kita lihat. Nah, pagi tadi tuh ada LG sama MG teman-teman, tekanan jual tuh kuat banget teman-teman kalau kita perhatikan. Ya MG kuat banget ya, itulah pada saat pagi tadi itu sempat merah. Habis itu ya dibawa naik deh teman-teman. Wow, ternyata seperti si bandar MG sudah kuat juga. Di CDA bandar MG sudah kuat. Di koin ternyata bandar MG juga kuat ini teman-teman. LG ini boleh lah ya, dari CDA juga ada, koin juga ada teman-teman. Oke, mari kita lihat dulu untuk bakas samalnya. Kalau kita lihat sih untuk bakas samalnya ada XL, CC, XC, NI, CP dan juga SQ yang akumulasi untuk saham koin. Dan yang jualan adalah bandar MG teman-teman sebanyak 296.000 lot yaitu 32 miliar. Lalu ada LG 10 miliar yaitu 102.000 lot, ada DL, ES dan lain-lain. Nah, coba kita lihat asingnya siapa sih yang buang nih. Wow, asing SC teman-teman. Boleh lah ya, ada U juga buang teman-teman. Boleh lah, ada SC asing juga teman-teman. Oke, coba kita tarik data teman-teman. Sejak tanggal 9 sampai saat ini dia ternyata MG masih punya barang teman-teman di saham koin yaitu sebanyak 317.000 lot yaitu 23 miliar. Kalau kita tarik data di tanggal 4 barangnya adalah 613.000 lot teman-teman. Artinya kalau kita lihat untuk sampai saat ini untuk barang untuk MG mana tanggal 5 itu baru keluar setengah dia teman-teman. Artinya masih setengah lagi barang belum keluar oleh MG teman-teman. Baru keluar sedikit barang MG itu teman-teman. Sedangkan kalau kita untuk di CDA ternyata habis barangnya teman-teman. Sedangkan kalau kita untuk di koin ternyata masih punya barang teman-teman di koin ini untuk MG. Ya mungkin
besok masih akan lanjut naik teman-teman. Mungkin dinaikkan dulu teman-teman, baru guyur perlahan si IMG ini jualan. Takutnya nanti kalau gak ada yang nampung bisa saja jatuh ke bawah, turun, banyak panik, ALB itu. Ya seperti pagi tadi aja agak banyak panik buangannya, jadi ya agak turun, untung langsung diangkat kembali deh teman-teman, dan juga ditutup 21%, mau mendekati A tadi teman-teman itu. Nah jadi kalau kita sih cukup menarik teman-teman ya, tapi untuk bakas awal ini ya biasa saja teman-teman, nggak tahu cukup menarik dan juga ya gitulah teman-teman. Nah mungkin kalau kita lihat untuk besok, kalau misalkan terjadi koleksi ya mungkin ya pestanya ini benar-benar mau selesai, sedangkan untuk CD aja ditutup di zona merah. Ya kalau kita perhatikan sih, kalau untuk saham untuk koin ini untuk volume itu lumayan besar ya teman-temannya untuk hari ini dibandingkan sebelumnya. Apakah besok akan party lagi teman-teman untuk saham koin ini, nanti kita lihat. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya tentang pembahasan untuk saham koin ini. Ya CDS sama koin gak jauh beda, tapi koin masih berpotensi teman-teman. Maksudnya berpotensi ya karena kalau kita sih enteng teman-teman, nggak tahu banyak. Sedangkan untuk CD itu agak berat banget saya perhatikan pagi tadi teman-teman itu. Oke, mungkin itu dulu teman-temannya untuk video saya. Nah kalau teman-teman tanya masih ada nggak koin, masih ada. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.